Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Beta, channel yang akan membahas terkait budidaya ikan cupang. Oke teman-teman, pagi ini kita akan ganti air ya, ganti air ikan cupang. Jadi karena ikan cupang ini tidak menggunakan filter, tidak menggunakan filter pada umumnya untuk ikan-ikan yang lainnya, cukup dengan toples. Ikan taruh di sana udah selesai. Jadi perlu ganti air rutin. Karena kalau misalnya tidak ganti air rutin, itu nanti banyak amoniak dari kotoran ikan cupangnya itu mengganggu pencernaan si ikan. Ikannya nggak bersih lah itu istilahnya itu kalau misalnya banyak amoniak di sana. Jadi perlu ganti air rutin. Kalau saya biasanya ganti air itu di toples, ini toples yang ukuran 2 liter ya. Ukuran 2 liter biasanya saya ganti seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu ya terserah kalian hari apa aja. Kalau biasa saya hari Jumat, hari Rabu itu harus ganti air ya, hari Rabu atau hari Selasa lah. Jumat, Selasa itu pasti pertengahan itu ya 3 hari sekali lah minimal tuh ganti airnya. Tapi jangan sering-sering juga, karena kalau misalnya sering-sering ya ikannya juga beradaptasi dengan air barunya itu akan kesusahan gitu, nanti stres juga ujung-ujungnya. Jadi ya udah standar kalau misalnya yang 2 liter itu sehari seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya yang lebih besar, ukuran yang 4 liter misalnya ya, yang 3 liter jarang, yang 4 liter biasanya itu yang lebih besar dari ini, yang 4 liter itu kalian cukup seminggu sekali. Itu lebih enak sih, seminggu sekali, dan airnya juga ikannya juga lebih nyaman bergerak sih. Tapi kalau misalnya kalian ada yang 2 liter saja itu gak apa-apa sih, yang penting airnya dijaga, ikannya jangan sampai stres, jangan sampai airnya kotor. Karena kalau misalnya airnya kotor ya nanti efeknya ke ikan kalian juga, ikan kalian sakit, repot lagi, ujung-ujungnya ya kuncup dan lain sebagainya. Nah itu seminggu 2 kali ya. Nah diisi air jangan sampai terlalu penuh, cukup segini aja. Kalau terlalu penuh nanti ikannya terlalu tinggi ya, nanti kedalamannya terlalu tinggi. Jadi ya segini ini udah maksimal, ini sudah maksimal gitu. Kalau saya di sini pakai daun ketapang. Nah ini daun ketapang, ini saya olah sendiri daun ketapangnya. Ini ada, kalau misalnya kalian pengen tahu cara ngolah daun ketapang itu seperti apa, kalian bisa bisa cari-cari video di saya. Nanti kalau misalnya kalian tidak ketemu ya silahkan bisa di kolom komentar, saya buatkan lagi cara pengolahan daun ketapang. Nah ini bagus ya, ini coklat kering, tidak terlalu basah. Nah, seperti ini yang bagus tuh sebenarnya daun-daun ketapang. Selanjutnya saya pakai di sini obat biru ya, obat birunya seperti ini. Nah ini obat birunya, ini udah agak lama juga, bleach. Nah ini namanya. Saya biasa pakai ini ya. Ini awet sebulan setengah lah baru habis. Karena penggunaan tidak terlalu banyak, dikit-dikit aja. Ini untuk apa? Ini biasanya untuk perawatan ikan. Obat juga bisa, kalaupun ikan lagi sakit pakai ini bisa. Tapi kalau misalnya untuk jaga sehari-hari, obat kewajiban sehari-hari juga bisa. Tapi jangan terlalu banyak, dikit aja gitu. Selanjutnya juga saya pakai di sini ada garam krosok ya, ini namanya garam krosok. Kalau misalnya kalian cari di pasar ada, di toko ikan asin biasanya ada, di toko ikan asin. Kalau enggak di toko-toko pakan juga biasanya ada sih garam krosok, kalian tanya-tanya saja. Ini murah kok, kalau misalnya sekilo tuh 4.000 kalau gak salah ini tuh ya, sekilo 4.000. Tapi kalau misalnya sekarung itu lebih murah lagi. Nah biasa saya campur di sini. Nah ini langsung saya masukkan di sini semua, garam krosok dengan obat birunya. Ya ini dicampur semua, jangan terlalu banyak obat biru sama garamnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai tinggal sini aja. Nah nggak terlalu banyak, pas aja, karena ini tuh untuk perawatan sehari-hari ya, bukan untuk obat. Kalau obat bisa lebih banyak dari ini, garamnya juga lebih banyak lagi. Manfaat garam itu apa?
Obat itu sebagai antibiotik juga bisa sih sebenarnya ya, kalau garam itu sebagai antibiotik juga bisa. Ini cukup selesai, masukkan daun ketapangnya. Daun ketapang biasanya masukkan cukup satu, gak terlalu banyak, karena kalau misalnya terlalu banyak ya terlalu pekat, nanti juga akan diganti lagi airnya juga. Yang penting air sih sebenarnya, itu ketapang itu gak wajib sebenarnya teman-teman, yang penting itu airnya. Tapi kenapa saya pakai ketapang, karena kalau ketapang itu kan untuk mencerahkan warnanya, jadi biar lebih nyaman juga. Karena kan ikan di sini itu harus dirawat betul-betul. Nanti kalau misalnya dari kecilnya tidak pakai ketapang ya warnanya kurang bagus. Jadi kalau kalian beli ikan nggak pakai ketapang pun nggak wajib sebenarnya itu, kalau misalnya untuk perawat, untuk sehari-hari ya, tidak dijual lagi. Karena kalau misalnya dari kecil nggak pakai ketapang ya kurang cerah sih sebenarnya warnanya ya. Cukup satu, nggak terlalu banyak. Wah pas ini. Oke, ini sudah dicelupkan. Nah, kenapa seperti ini? Itu biar semuanya terendam ya, semuanya terendam, daun-daunnya terendam ya, terendam semuanya. Saya pernah gak diginiin daunnya, jadi kurang larut, karena si ikan itu kan nanti buat gelembung ya. Nah si daun ketapangnya itu gak ke dalam, jadi ketahan sama gelembung si ikannya. Jadi kalau misalnya ini pun udah ada gelembungnya, nanti ya gelembung dari ikan cupangnya nanti tetap larut si sari-sari ketapangnya. Nah, langsung nah kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, kalian bawa ikan-ikannya, masukkan ke dalam toples yang baru. Nah ini enak seger, ini juga sama. Ini juga nah gelembung seperti ini nih. Nah berarti kalau misalnya udah ada gelembung seperti ini, berarti ikannya nyaman di airnya. Tapi di sini karena sudah 3 hari, airnya itu sudah 3 hari, walaupun masih jernih, tapi besar kemungkinan amonnya udah agak banyak, jadi saya ganti. Ya mungkin cukup sekian kita terkait ganti air di sini ya. Silahkan, saya mau lanjut lagi untuk ganti air semua ikannya. Jangan lupa untuk share videonya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Kita bagi-bagi ilmu terkait budidaya ikan cupang, kita sukses bareng-bareng. Rawat ikan kita bareng-bareng. Silahkan, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita update setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.